Ikan salmon hanya berdiam dalam kolam, ia akan mati. Orang-orang Jepang sangat menyukai makanan organik dan mereka juga menyukai makan makanan yang segar, yang masih segar sebelum mereka olah menjadi makanan mereka. Dan salah satu makanan yang disukai oleh orang-orang Jepang adalah ikan salmon. Ikan salmon dianggap memiliki gizi yang sangat banyak dan sangat enak dan sangat baik untuk tubuh mereka. Dan mereka suka memakan ikan salmon ini masih segar, bukan ikan yang telah diawetkan. Beda juga dengan ikan yang telah masuk ke dalam mesin pendingin dan juga mereka olah beda rasanya. Hal tersebut membuat harga ikan salmon menjadi sangat jatuh kalau ikan tersebut telah mati dan diolah menjadi makanan. Untuk itu, para nelayan Jepang berusaha mencari cara bagaimana agar ikan salmon yang telah mereka cari jauh, begitu jauh di lautan Jepang yang telah dekat dengan lautan Korea, untuk membawa ikan salmon tersebut agar tetap hidup sampai mereka tiba di tepi pantai. Mereka mencoba mencari berbagai macam cara, menyiapkan kolam agar ikan tersebut boleh dapat tetap berenang dan bertahan. Namun, ada banyak ikan salmon yang tetap mati. Sekalipun mereka telah menyiapkan wadah kolam untuk ikan itu berada di perahu sampai kepada tiba di darat. Dan akhirnya, ada yang menemukan satu formula yang sangat jitu. Apa formulanya? Tetap ada wadah, ada kolam yang mereka isi dengan ikan salmon. Namun yang berbeda adalah dalam kolam tersebut mereka menaruh seekor ikan hiu kecil. Dan Anda tahu, ketika formula ini dicoba, yang terjadi adalah ketika mereka selesai menangkap ikan di tengah laut dan akan membawa ikan salmon ini datang kepada pantai untuk mereka jual, tidak ada satupun ikan salmon yang mati dalam kolam tersebut. Apa yang terjadi? Ada filosofi berkata, berdiam membuat kita mati, bergerak membuat kita tetap hidup. Itulah yang terjadi dengan ikan salmon yang berada dalam kolam perahu tersebut. Mereka terus berenang ke sana kemari dikejar oleh ikan hiu yang kecil tersebut. Dan mereka berenang terus dalam kolam itu. Dan mereka bergerak berenang tersebut yang membuat mereka atau ikan salmon ini tetap hidup. Sampai ketika nelayan membawa akan perahu yang penuh ikan salmon ini tiba ke tepi pantai untuk dijual. Dan membuat nelayan tersebut memperoleh keuntungan yang sangat besar karena tidak ada ikan salmon yang mati. Dan harga tersebut tetap tinggi terjual di pasaran. Saudaraku yang kekasih, demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita. Dengan kita terus bergerak, dengan kita terus melakukan sesuatu, maka kita akan tetap hidup dibandingkan kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa. Untuk itu, ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Mari kita lihat, Yakobus pasal 1 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berbunyi, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat firman Tuhan ini menyampaikan bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kita berada
Terjemahan yang tepat adalah kalau kita berada di tengah-tengah pencobaan. Kenapa? Sama seperti filosofi ikan salmon dan hiu kecil tadi. Kalau ikan salmon hanya berdiam dalam kolam, ia akan mati. Dengan dia terus bergerak. Karena apa? Karena ia dikejar. Kalau ia berdiam, dia akan diburu dan dimakan oleh ikan hiu kecil ini. Dengan ia terus bergerak membuat ia tetap hidup. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita berada dalam keadaan tantangan, pergumulan, dalam pencobaan, maka kita akan senantiasa hidup dalam iman kita. Kenapa? Pencobaan dan pergumulan membuat kita tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita hanya hidup dalam zona nyaman, dengan keadaan yang baik-baik saja, kehidupan kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan. Coba kita lihat dengan apa yang terjadi keadaan pada saat ini. Dengan pergumulan pandemi COVID-19, mempengaruhi segala aspek dalam perjalanan kehidupan kita. Pencobaan dan pergumulan dengan keadaan tubuh yang lemah dan sakit. Pergumulan dengan mata pencarian, penghasilan, usaha dan pekerjaan. Dengan pergumulan-pergumulan ini, Anda dan saya lebih banyak menggunakan waktu untuk datang kepada Allah. Untuk berdoa, lebih banyak menggunakan lutut kita untuk menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Dengan kita terus bergerak, maka iman kita hidup. Dengan pergumulan dan tantangan yang kita alami, ternyata itu menolong Anda dan saya untuk tetap bangun kerohanian. Karena ayat yang selanjutnya, ayat 3 katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ketekunan akan muncul ketika kita tetap bertahan dalam pergumulan. Ketika kita tetap beriman kepada Tuhan di tengah-tengah tantangan dan pergumulan kehidupan kita. Mari saya mengajak kepada saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Dengan apa yang Anda dan saya, dengan kita alami pada saat ini, bisa menjadi cara untuk kita tetap tekun, tetap datang dan berserah kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan COVID ini, mari kita belajar dari ikan salmon dan hiu kecil. Untuk membuat iman kita tetap teguh kepada Tuhan dan akan menghasilkan ketekunan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami belajar agar tantangan dan pergumulan yang kami alami membuat kami tetap bangun kerohanian kami. Ajarkan kami untuk tetap beriman dan percaya hanya kepada Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap bangun ya Tuhan, tidak tertidur secara rohani. Dan kami merasakan pertolongan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.